Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maros resmi menghentikan pencarian 4 korban longsor di Desa Rompedan, Kecamatan Cenrana. Puluhan rumah rusak diterjang angin kencang disertai hujan deras di Kecamatan 242, Kabupaten Pindrang. Penyidik pidana kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menahan 2 tersangka baru kasus hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog Pindrang. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menahan 2 tersangka baru kasus hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog Pindrang. Keduanya melibatkan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Pindrang berinisial RW serta Kepala Gudang Bulog Lampah berinisial MI. Usai pemeriksaan maraton, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menahan 2 tersangka baru kasus hilangnya 500 ton beras dari gudang Bulog Pindrang. Keduanya adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Pindrang berinisial RW serta Kepala Gudang Bulog Lampah berinisial MI. Mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar selama 20 hari mendatang, terhitung 2 Januari hingga 21 Januari 2023. Penetapan 2 tersangka berdasarkan hasil sita barang bukti serta keterangan 1 tersangka yang ditahan lebih awal berinisial I. Dari kasus yang merugikan negara 5,5 miliar rupiah ini, total ada 3 tersangka telah ditahan. RW inisialnya itu sebagai kepala pimpinan cabang. Jadi dia yang bekerja atas kegiatan sebelumnya di Bulog di wilayah Pindrang. Kemudian yang kedua itu atas nama MI, itu dia sebagai kepala gudang. Jadi ada saling keterkaitan antara keduanya itu sehingga bisa keluarnya beras tanpa prosedur yang berlaku. Ini. Klien kami akan memberikan semacam informasi-informasi guna menjadi konsumsi penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu tidak terlepas dari sistem yang membelenggu klien kami. Dalam kasus ini ada orang besar di balik. Ya, biarkan nanti penyidik yang mengeksplorasi itu. Ya, teror ular sanca di musim hujan kembali menghantui warga di Kota Parepare. Kali ini petugas pemadam kebakaran evakuasi sanca sepanjang 2 meter dari halaman rumah warga di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki. Petugas pemadam kebakaran Parepare sempat sulit evakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di lubang pondasi milik warga di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Pasalnya binatang melata ini bersembunyi di lubang sempit sehingga tongkat penjepit tidak dapat digunakan. Petugas akhirnya menggunakan tangan kosong untuk menangkap sanca. Nah, itu di mana didapatnya? Di Lumpue. Lumpue, rumah warga atau gimana? Iya, rumah warga. Rumah warga. Itu masuk di mana dia? Pekarangannya rumah warga. Oh, di pekarangan. Iya. Itu dia diperkirakan sedang mencari mangsa. Sedang mencari mangsa. Mencari mangsa. Khususnya tadi itu dia memangsa ekor tikus. Oh, tikus. Ular sepanjang 2 meter bersembunyi di lubang pondasi setelah memangsa seekor tikus yang berkeliaran di halaman rumah. Sanca ini akan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Penumpang arus balik Natal dan Tahun Baru 2023 membeludak di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Mayoritas penumpang kapal tujuan Kalimantan Timur. Penumpang arus balik Natal dan Tahun Baru 2023 membeludak di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Penumpang kapal laut ini akan menuju Kalimantan Timur usai libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang kapal Agus mengaku kembali ke Kalimantan Timur untuk bekerja setelah cuti di kampung halamannya selama 7 hari. Ini kan banyak meludak penumpang, nggak takut kan padat dalam atas kapal. Iya, itu udah jadi apa sekuensi maksudnya. Oh.
karena memang banyak orang kan. Banyak orang, nggak dapat apa-apa ya. dapat, yang penting saya sudah ikuti prosedur, saya beli tiket, dapat ya yang penting saya nyampe aja di Nyampe ya. Penumpang lain bernama Sari mengaku rela berdesakan dengan penumpang lain di atas kapal selama pelayaran karena harus segera masuk kerja. Ini kan lagi padat Bu, nggak apa-apa desak-desakan di atas kapal. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada lagi kapalnya kan, lama lagi nanti. Lama lagi. Usai pergantian tahun, penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023 mulai kembali ke perantauan. Tujuan pemudik umumnya Kalimantan Timur. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, seorang pekerja wanita ilegal dipulangkan pemerintah Malaysia ke Indonesia setelah hilang kontak dengan keluarga selama 35 tahun. Warga Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ini sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga di negeri jiran tanpa dokumen imigrasi. Suasana haru mewarnai pertemuan Itimang dengan keluarganya saat tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Tenaga kerja wanita atau TKW ilegal umur 53 tahun itu hilang kontak dengan keluarga di kampung halaman Kecamatan Lembang selama 35 tahun. Itimang merantau mengubah nasib ke Malaysia tahun 1987. Awalnya Itimang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kinabalu sebelum dihukum penjara oleh pemerintah kerajaan Malaysia karena tidak memiliki dokumen. Itimang sempat ke Filipina karena tidak memiliki dokumen imigrasi sehingga dideportasi ke Malaysia. Pemerintahan Filipina lagi yang deportasi ke Malaysia. Iya. Nggak jalan biasa saja Oh, sama jalan. kawan. Ada patroli pas dia ditangkap. Di tempat kerja ditangkap lagi. Nah, di situ baru ditahan selama berapa tahun lama di penjara. Berhasil Tantelia 2020 bulan 1 tanggal 15. Saat dideportasi ke Malaysia, Itimang ditangkap patroli kepolisian di Raja Malaysia sehingga dijebloskan ke penjara. Pemerintah dan keluarga butuh 1 tahun untuk menemukan Itimang. Merupakan suatu kebahagiaan dan kesempatan kami apa yang kami upayakan melalui pengembaliannya bisa terrealisasi. Lebih setahun sehingga ada jalan keluar sehingga bisa dikembalikan ke kampung halaman. Mudah-mudahan ini merupakan suatu kebahagiaan kami sebagai pemerintah dan pihak keluarga. Perjalanan hidup Itimang jadi pelajaran bagi perantau lintas negara agar melengkapi diri dengan dokumen imigrasi. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang petugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.